Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan judul Cost of Capital. Perkenalkan, dari kelompok 5, yang pertama ada Ariyanti Pratiwi, yang kedua ada Dewi Santika, yang ketiga ada Kholilatul Diniyah, yang keempat ada Mariatul Qibtiyah, dan yang terakhir ada Nada Haryanda. Halo, perkenalkan nama saya Ariyanti Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian cost of capital. Jadi, cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preference, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Di sini juga terdapat fungsi biaya modal, yaitu dapat digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan. Contohnya yaitu, pada umumnya, orang menganggap bahwa biaya modal yang berasal dari hutang yang dipinjam dari bank hanya berupa tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank terhadap kontrak perjanjian hutang. Tetapi dalam kenyataannya, sering kali dijumpai bahwa penerima kredit harus membayar biaya administrasi, biaya asuransi, dan sebagainya. Biaya-biaya tersebut sering tidak dicantumkan dalam perjanjian kredit. Misalnya, di sini ada contoh soal. Perusahaan A akan meminjam uang atau kredit rekening koran berjangka 1 tahun sebesar 10 juta dengan bunga 20% setahunnya. Selain itu juga harus membayar biaya provisi sebesar 200.000, biaya administrasi sebesar 25.000, serta biaya notaris sebesar 50.000. Perhitungannya yaitu, bunga 20% dikali 10 juta sama dengan 2 juta, ditambah biaya provisi yaitu 200.000, ditambah dengan biaya admin dan materai sama dengan 25.000, ditambah dengan biaya notaris yaitu 50.000. Totalnya yaitu 2.275.000. Jadi dana yang digunakan sebesar 7.725.000. Jadi biaya modalnya yaitu 2.275.000 dibagi 7.725.000 dikali 100%. Hasil persentase biaya modalnya yaitu 29,45%. Di sini ada perhitungan biaya penggunaan modal yang sangat penting berdasarkan 3 alasan. Alasan yang pertama yaitu mekanisme nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya termasuk biaya modal maksimumnya. 2. Keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan suatu estimasi tentang biaya modal. Dan yang terakhir yaitu keputusan lain seperti leasing. Modal kerja juga memerlukan estimasi biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Santika. Terima kasih. Faktor yang mempengaruhi biaya modal dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan, dan yang kedua, faktor yang dapat dikendalikan perusahaan. Faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, tingkat suku bunga, dan yang kedua, tarif pajak. Sedangkan faktor yang dapat dikendalikan perusahaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan struktur modal, yang kedua, kebijakan dividen, dan yang ketiga, kebijakan investasi. Biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau disebut biaya modal individual. Biaya modal individual tersebut dihitung satu persatu untuk tiap jenis modal. Namun, apabila perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital, disingkat WACC, dari seluruh modal yang digunakan. Ada 5 macam biaya modal. Yang pertama, biaya modal hutang jangka pendek. Yang kedua, biaya modal hutang jangka panjang. Yang ketiga, biaya saham modal atau preference atau cost of preference stock. Yang keempat, biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Dan yang kelima, biaya modal keseluruhan.
Biaya modal hutang jangka pendek atau hutang lancar merupakan hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Hutang jangka pendek terdiri dari hutang perniagaan atau trade account payable, hutang wesel dan kredit jangka pendek dari bank. Biaya modal dari penggunaan hutang atau cost of debit dapat dihitung dengan cara berikut. Biaya utang setelah pajak atau KT sama dengan KB dikali 1 dikurangi T. KB itu didapat dari tingkat bunga sebesar 10%, 1 didapat dari dikurangi 0,4, 0,4 itu T. T itu terdapat dari tarif pajak sebesar 40%. Kenapa jadi 0,4? 0,4 itu dari 40 dibagi 100, jadi 0,4. Nah, selanjutnya 10% dikali 0,6. Hasil dari 0,6 itu hasil dari 1 dikurangi 0,4, jadi 0,6. 10% dikali 0,6 sama dengan 6%. Jadi, biaya utang setelah pajak perusahaannya adalah 6%. Baiklah, saya Olila Tudinia akan melanjutkan materi biaya modal hutang jangka panjang atau cost of bond. Dalam rumus perhitungannya yaitu I sama dengan bunga obligasi, N harga nominal obligasi, dan NB nilai bersih penjualan obligasi, serta N umur obligasi. Dengan contoh kasus yaitu PT Matahari mengeluarkan obligasi nominal per lembar yaitu 25.000. Hasil penjualan neto yang diterima oleh perusahaan adalah 24.250 dengan bunga per tahun adalah 4% dan tax rate-nya adalah 30%. Umur obligasi 10 tahun. Berapakah besarnya biaya modal obligasi tersebut? Yaitu dengan menggunakan rumus biaya modal obligasi PT Matahari yaitu dengan KD sebesar bunga 1 tahun 25.000 dikali 4% yaitu sama dengan 1.000. Maka KD sama dengan 1.000 ditambah dalam kurung 25.000 dikurang 24.250 per 10 dibagi 24.250 ditambah 25.000 per 2 dengan sama dengan 1.000 ditambah 75 per 24.625 sama dengan 0,0437 sama dengan 4,37%. Biaya modal setelah terkena pajak KI sama dengan KD dalam kurung 1 dikurang T sama dengan 0,0437 dalam kurung 1 dikurang 0,30 sama dengan 0,0306 sama dengan 3,06%. Untuk selanjutnya yaitu biaya saham preferen yaitu dengan rumus K P sama dengan D per P. D yaitu dividen yang diberikan setiap tahun dan P harga saham preferen tersebut. Maka contoh dari biaya saham preferen adalah PT Angkasa menjual saham preferen dengan nominal 15.000. Harga jual saham preferen adalah 18.900. Dividen tiap tahun adalah 1.500 dan biaya penerbitan saham setiap lembar sebesar 150 rupiah. Yaitu dengan dijawab KP sama dengan 1.500 per atau dibagi dalam kurung 18.900 dikurang 150 rupiah sama dengan 8%. Baiklah, semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mariatul Kiptia. Terima kasih. Selanjutnya ada biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal saham biasa atau cost of common stock. Modal yang berasal dari dalam perusahaan disebut modal sendiri. Perusahaan dapat memperoleh modal sendiri dengan dua cara, yaitu dari laba ditahan dan mengeluarkan saham baru atau saham biasa. Di sini ada rumusnya, yaitu RS sama dengan D dibagi P0 ditambah G. Keterangannya, RS menunjukkan biaya modal ekuitas, DI menunjukkan dividen saham yang diharapkan pada tahun pertama, P0 menunjukkan harga saham saat ini, dan G menunjukkan tingkat pertumbuhan. Di sini ada contoh soal.
yaitu jika dividen saham pada PT Ardan BIS diharapkan tumbuh 10% per tahun. Dividen yang diharapkan tahun pertama adalah Rp200 dan harga pasar saham sekarang Rp2.000. Berapa biaya ekuitasnya? Diketahui D sama dengan 200, P0 sama dengan 2000, dan G sama dengan 10%. Penyelesaiannya, RS sama dengan dalam kurung D dibagi P0 ditambah G. Lalu dimasukkan nilai nominalnya yaitu 200 dibagi 2000 ditambah 10%. 200 dibagi 2000 hasilnya 0,1. Lalu ditambah 10%. Maka hasilnya 0,2 atau 20%. 20% ini dari 0,2 dikali 100. Kemudian ada biaya laba ditahan atau cost of retained earning. Biaya laba ditahan adalah biaya dari penggunaan sumber saham biasa. Besarnya biaya laba ditahan merupakan tingkat pendapatan investasi atau rate of return dari saham yang akan diterima oleh investor jika investor menginvestasikan sendiri dalam kesempatan investasi lain dengan jenis perusahaan dan resiko yang sama. Ada 3 cara menaksir biaya modal laba ditahan. Yang pertama, ada pendekatan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Yang kedua, ada pendekatan Discounted Cash Flow. Dan yang terakhir, pendekatan Bond Yield plus Risk Premium. Di sini ada cara perhitungan CAMP. Salah satu pendekatan untuk mengestimasi biaya laba ditahan adalah menggunakan model penetapan harga aktiva modal atau Capital Asset Pricing Model. Di sini ada rumusnya yaitu KS sama dengan KRF ditambah dalam kurung KM dikurangi KRF dikali BI atau KS sama dengan bunga beban resiko ditambah premi resiko. Keterangannya, KS menunjukkan tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham perusahaan I. KRF menunjukkan bunga beban resiko. KM menunjukkan tingkat keuntungan yang disyaratkan pada portofolio pasar atau indeks pasar. BI menunjukkan beta atau ukuran risiko sistem saham perusahaan I. Nih ada contoh soal, yaitu sebuah saham memiliki nilai KRF sebesar 8%, KM sebesar 13%, dan BI sebesar 0,7. Maka hitunglah berapa KS-nya. Di sini diketahui KRF sebesar 8%, KM 13%, dan BI sebesar 0,7. Penyelesaiannya, kita masukkan ke rumus KS sama dengan KRF ditambah dalam kurung KM dikurangi KRF dikali BI. Lalu 8% ditambah dalam kurung 13% dikurangi 8% dikali 0,7. Lalu 8% ditambah 0,035. 0,035 ini dari 13% dikurangi 8% dikali 0,7. Maka hasil akhirnya adalah 0,115 atau 11,5%. 11,5% ini dari 0,115 dikali 100. Nama saya Nade Herianda. Di sini saya akan melanjutkan materi yang pertama, ada biaya saham baru. Biaya saham biasa baru atau external equity capital atau KE lebih tinggi dari biaya laba ditahan atau KS karena penjualan saham baru memerlukan biaya peluncuran atau emisi saham atau flotation cost. Flotation cost akan mengurangi penerimaan perusahaan dari penjualan saham. Selanjutnya, biaya modal keseluruhan. Perusahaan menggunakan beberapa sumber modal baik dari modal asing maupun modal sendiri. Biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda-beda. Maka, untuk menetapkan biaya modal secara keseluruhan, perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbang. Selanjutnya, contoh PT Bersahaja memiliki biaya modal sebagai berikut. Pertama, keterangan jumlah modal, proporsi modal, dan biaya modal. Hutang sebesar 35 juta, saham preferen 15 juta, saham biasa 50 juta. Proporsi modal hutang adalah 35% dan biaya modal hutang adalah 7%. Saham preferen proporsi modal 15% dan biaya modal 9%. Saham biasa proporsi modal 50% dan biaya modal 15%.
Jika tingkat pada pajak 40%, berapa modal rata-rata tertimbangnya? Di sini ada keterangan jawabannya. Biaya hutang setelah pajak sama dengan 7% dalam kurung 1 dikurang 0,40 tutup kurung sama dengan 4,2%. Biaya modal rata-rata tertimbangnya adalah keterangannya ada hutang, saham preferen, saham biasa, dan jumlah. Ada biaya, proporsi modal, dan biaya tertimbang. Biaya hutang 4,2%, proporsi modalnya 35%, dan biaya tertimbangnya 1,47%. Saham preferennya, biayanya 9%, proporsi modal 15%, dan biaya tertimbang 1,35%. Saham biasa, biayanya 15%, proporsi modal 50%, dan biaya tertimbang 7,50%. Jumlahnya di sini proporsi modal ada 100% itu dari 35% hutang, 15% saham preferen, dan 50% saham biasa. Ini jumlah jadi 100%. Dan jumlah dari biaya tertimbang adalah 10,32%. Ini dari saham, dari hutang, saham preferen, dan saham biasa. Ini dijumlah hasilnya 10,32%. Hatur nuhun, thank you for watching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.